Dibuang PKB, Nasdem, dan PKS, Anies Baswedan disarankan Rocky Gerung untuk membuat partai politik sendiri sebagai kendaraan di dalam berpolitik nantinya, tidak bergantung kepada partai-partai lain. Jadi kalau Anies mau jujur atau mau terus menjadi pemimpin, dia mesti investasi dari sekarang sikap integritasnya itu tidak perlu seolah-olah akan kehilangan pamor kalau nggak jadi gubernur lagi itu. Dan seharusnya dia mulai membangun kekuatan sendiri, kemandirian dia itu akan ditentukan oleh akses dia pada masyarakat sipil gitu. Dan itu sebetulnya tadi betul bikin aja partai politik, dan ada banyak tema yang belum disentuh oleh partai-partai yang ada sekarang, misalnya soal lingkungan tuh, soal buruh segala macam itu kan bisa ada partai buruh, ada partai lingkungan misalnya, atau partai generasi milenial segala macam. Jadi mulai membaca satu jenis politik baru yang basisnya bukan konstituen politik lama kan, harusnya Anies bicara begitu tuh. Ya. Dan sebenarnya modal Anies sudah ada ya, kalau kita lihat program dia yang cukup bagus pada waktu itu, Desak Anies, yang disambut oleh anak-anak muda berbagai kota. Kalau itu kemudian dikapitalisasi, itu kan jadi menarik, ini jadi satu gerakan politik berbeda saya kira dibandingkan dengan partai-partai politik yang ada yang banyak dikuasai oleh orang-orang tua dan dengan paradigma yang berbeda gitu. Ya itu yang ingin kita usulkan atau kita desakkan pada Anies. Jadi dia mulai berpikir dengan cara yang tadinya selama pemilu justru menguntungkan dia tuh. Ya, akhirnya PKB bergabung dengan Prabowo Subianto, demikian juga dengan Nasdem. Ya, Anies ditinggalkan. Ya, akhirnya Anies disarankan untuk membuat partai sendiri. PKB berada di paslon yang bersaing sama kubu saya. Persaingannya menegangkan juga. Menegangkan gitu ya Pak Prabowo ya. Tapi ya itulah, saya tidak tahu ilmunya Gus Imin apa gitu kan. Iya, Gus Imin. Walaupun persaingannya ketat, tapi kita tetap senyum. Gimana Pak? Ya. Nah inilah menurut saya yang diharapkan rakyat. Ini yang dituntut rakyat. Pemimpin-pemimpinnya harus adu gagasan, harus adu gagasan dan bersaing tapi gitu ujungnya, ya. Sudah pertandingan selesai, ujungnya kerjasama dan saya anggap gitu. Sudah selesai dan memang sudah selesai. Sekarang kita harus melihat ke depan, bekerja untuk rakyat. Sekarang tahapnya kerjasama untuk rakyat, dan saya sangat besar hati, saya sangat terima kasih. Saya diundang ke sini dan saya menerima tadi pernyataan bahwa PKB ingin terus bekerja sama dengan Gerindra, dengan Prabowo Subianto. Ya, pernyataan Prabowo Subianto mengatakan kalau PKB siap atau ingin tetap berlanjut bekerja sama dengan Gerindra atau Prabowo Subianto, berarti PKB masuk di dalam kabinetnya Prabowo Subianto. Dan ini adalah pernyataan Caimin atau Ketua Umum PKB yang siap bekerja sama dengan Prabowo Subianto. Yang ketiga, kita berharap PKB dan Gerindra terus menjalin kerjasama ya, berbagai bidang legislatif maupun di berbagai ikhtiar mewujudkan suksesnya menuju masyarakat adil dan makmur. Tadi PKB juga menyampaikan kepada Pak Prabowo sebagai presiden terpilih 8 agenda perubahan PKB. 8 agenda perubahan PKB ya. 8 agenda PKB diserahkan kepada 08 kira-kira begitu. Untuk menjadi bahan perjuangan sekaligus agenda. Itulah pernyataan Caimin yang siap bekerja sama dengan Prabowo Subianto dan Gerindra tentunya untuk di dalam dalam menjalankan pemerintahan Prabowo Gibran ke depan.
Demikian dengan Surya Paloh atau Ketua Umum Partai Nasdem juga menyatakan siap untuk bekerja sama dengan Prabowo Gibran di dalam pemerintahan di masa mendatang. Kalau memang ada opsi karena dasar, bukan saya yang meminta, tapi kesempatan ya, dorongan, keinginan, spirit mengajak untuk bersama dengan pemerintahan. Bersama dalam pemerintahan gitu itu ya. lebih baik. Iya. Inilah pilihan saya. Jelas pilihan gitu ya. Beroposisi bisa setiap saat. Tapi bekerja membantu pemerintahan itu dibutuhkan juga. Ya. Satu semangat, satu spirit dan keikhlasan hati yang mengedepankan objektivitas yang tetap menjaga nalar dan daya kritis. Apalagi saya katakan pada saudara, antara kami berdua ini bukan mengenal baru setahun, 2 tahun, 5 tahun, 10 tahun. Apa artinya perjalanan pemahaman untuk ukuran puluhan tahun? Jadi jelas ya, Surya Paloh mengatakan lebih baik bergabung dengan pemerintah memang bila dibutuhkan dan istilahnya berguna untuk bangsa dan negara, itu lebih baik dibandingkan dengan di luar pemerintahan. Ya, Surya Paloh otomatis meninggalkan Anies Baswedan yang sedang sedih tentunya atas kekalahannya. Demikian juga PKS menyatakan tidak akan mendukung Anies di Pilgub nanti. Dan ini adalah pernyataan Presiden PKS mengenai peluang Anies Baswedan apabila maju di Pilgub DKI. Tadi kita sudah sama-sama memahami dengan masuknya Pak Anies Rashid Baswedan sebagai capres pada 2024, saya kira beliau ini sudah menjadi tokoh nasional. Tokoh nasional gitu ya. Kemudian didegradasi kembali sebagai tokoh daerah, ya. Jadi sangat sayang. Kita akan terus berusaha untuk menjadikan Pak Anies ini sebagai tokoh nasional. Tokoh nasional, ya. Mungkin ke depan, kalau kemarin kami sudah berusaha mengusung Pak Anies dan bekerja sekuat tenaga untuk memenangkan Pak Anies menjadi capres, saya kira di pilkada ini saatnya lah Pak Anies mendukung kader PKS untuk maju. Ya, terang-terangan Presiden PKS mengatakan kalau Anies tidak pantas nyagup karena sudah menjadi tokoh nasional ya. Sekelas calon presiden ini tidak pantas dicalonkan menjadi gubernur atau didegradasi atau diturunkan derajatnya. Dikarenakan level daripada Anies Baswedan itu sudah sangat tinggi sekali di atas gunung, yaitu presiden ya. Jabatan di suatu negara yang paling tinggi adalah presiden ya. Contohnya PKS sendiri, jabatan ketua umumnya adalah presiden, yaitu presiden PKS. Maka tak perlu nyapres lagi karena untuk menjadi capres di Nasdem tidak perlu pemilihan umum ya. Cukup menjadi ketua umum partai PKS, Partai Keadilan Sejahtera, bisa menjadi presiden. Ya, ada 3 alasan PKS tidak mendukung Anies Baswedan di Pilkada Jakarta, dan ini dirangkum oleh media. Yang memutuskan tidak mengusung Anies di Pilkada Jakarta 2024 ada 3 alasannya. Pertama, menurut PKS kalau Anies nyalon gubernur itu berarti Anies turun kasta. Sebab Anies sudah pernah nyapres dan dia termasuk tokoh nasional. Kedua, PKS kali ini ingin mendorong kader mereka sendiri, memanfaatkan tingginya suara PKS di Jakarta pada Pileg kemarin. Yang ketiga, PKS ingin Anies bergantian memberikan dukungan kepada calon yang mereka usung setelah Anies mereka dukung di Pilpres kemarin. Nah, gimana guys? Dari ketiga alasan ini kayaknya alasan nomor 2 tadi yang paling kuat ya. Kalau soal tokoh nasional ya banyak juga tokoh nasional yang bakal ikut pilkada kan.